Salam sastra, saya akan memberi komentar sebuah buku kumpulan cerpen berjudul Api Masih Menyala karangan Roni Fernandes. Diterbitkan oleh penerbit Akar Pohon di Lombok. 5 cerpennya berjudul Api Masih Menyala, Mencari Rumah, Hawa Panas, Seorang Pria dan Anjing Kekasihnya, Sihir Gadis Berambut Panjang. Saya sudah menuliskan oret-oretan di setiap cerpen. Pertama, Api Masih Menyala. Roni bercerita tentang sebuah tragedi tahun 2000 sekian yang ada di Lombok, yaitu tentang pembakaran rumah-rumah penduduk yang mempunyai perbedaan kepercayaan, dan itu sudah sering di media ya. Tapi Roni ingin mengungkap lagi dengan judul Api Masih Menyala. Jadi dia membayangkan suasana rumah itu gitu. Pembukaan dari cerpen ini adalah sebuah rencana seorang ibu yang menabung di celengan untuk anaknya setelah lulus SMA untuk melanjutkan kuliah gitu. Tapi celengan ini menjadi langsung hilang dan dilanjutkan dengan narasi pembakaran rumah itu ya. Kalau menurut saya cerpen ini mirip membaca koran ya. Jadi tidak ada unsur sastranya yang sangat membetot gitu ya. Kurang ya. Kalau aku jadi Roni, aku akan memilih judul Amuk misalkan ya. Amuk itu suatu bahasa Jerman juga, bahasa Indonesia yang membuat suatu kebrutalan gitu ya. Di situ kenapa saya memilih Amuk? Karena Kafka pernah menulis kisah yang berjudul Bunker. Bunker itu berawal dari kisah tragedi Perang Dunia I di Ceko gitu. Jadi warga Ceko membuat bunker dan dia menulis tentang bunker. Meskipun di dalam bunker itu tidak terdapat kisah tentang Perang Dunia I, tetapi orang bisa berpikir bahwa kira-kira itu memang ditafsirkan untuk menggambarkan betapa labirin ruangan di dalam bunker itu tidak bisa ditemukan lagi, seperti carut marutnya suasana Perang Dunia I. Jadi ada unsur-unsur simbol dan abstrak gitu ya. Itu di dalam sastra lebih membekas daripada yang realis total gitu ya. Di tempatnya cerpennya si Roni total realis gitu. Roni harus berani mendobrak out of the box, kira-kira gitu. Ini masukan saya. Kemudian yang kedua, mencari rumah. Mencari rumah sebetulnya itu mencari kos-kosan sebetulnya ya. Dari cerpen ini saya baru tahu bahwa di Mataram sekitarnya itu harga kos sekitar 450.000 ya. Padahal si tokoh ini ya, Alawi Senda ini mau mencari yang sekitar 200.000, sehingga nggak sulit untuk mencari menemukannya ya. Di sini saya temukan Roni membuat perbandingan yang bertingkat tapi langsung menukik gitu ya. Misalkan seperti ini. Tapi sayangnya ia tidak punya cukup biaya untuk membeli rumah atau membeli tanah dan membangun rumah atau sekedar menyewa kamar kos. Kalau aku bertingkatnya akan lebih dari kecil ke besar. Kalau Roni dari besar ke nurun gitu. Dari Roni langsung membeli rumah, membeli tanah, atau membeli rumah dan tanah, atau sekedar menyewa kamar kos. Kalau saya akan memulai menyewa kos, apalagi membeli tanah dan rumah, kira-kira seperti itu. Tapi itu suatu pilihan ya. Kemudian di dalam cerpen ini ada tulisan, hanya saja ia butuh ketenangan agar bisa leyeh-leyeh. Jadi menurut saya hanya saja ini double ya. Hanya dan saja ini sama gitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang penulis buku IYD ya. Itu dia bilang hanya dan saja itu mubazir gitu. Hanya saja atau hanya. Misalkan ia hanya butuh ketenangan atau ia butuh ketenangan saja. Tapi prakteknya dalam sehari-hari dan lisan kita sering di TV sering nonton bahwa para tokoh sering menyebut hanya saja gitu. Padahal hanya saja sebetulnya tidak
tepat gitu ya. Kemudian cerpen berjudul Hawa Panas. Di cerpen Hawa Panas ini saya temukan ada tokoh yang kepanasan, mungkin climate change, sehingga dia harus telanjang gitu ya. Sayangnya narasi telanjang tidak berlanjut gitu ya. Bahkan diakhiri dengan surga gitu ya. Saya akan membawamu ke surga, dan siapa tahu di sana akan bertemu dengan bidadari-bidadari. Jadi masuk ke suatu pakem yang sudah legendaris gitu ya. Kalau di surga itu ya pasti ada bidadari gitu ya. Tapi Roni tidak berusaha untuk tadi keluar dari pakem itu gitu ya. Kalau aku akan saya tulis telanjangnya akan lebih panjang gitu, karena memang itu suatu fenomena di masyarakat ada kan banyak. Saya sendiri sering kadang-kadang lihat orang di jalan yang tidak diurus pemerintah ya. Di dalam cerpen ini Roni suka memakai yang gitu, panas yang sangat membara, apartemen yang sejuk ya, anak kecil yang lewat ya, pembelanjaan yang sedang ramai, sehelai karung yang didapatnya. Itu selera juga ya. Kalau saya lebih baik memadatkan kalimat, sintaksisnya sebisa mungkin saya hilangkan itu yang ya. Kemudian yang cerpen berikutnya berjudul Seorang Pria dan Anjing Kekasihnya. Ini suatu kisah tentang cinta antara Umaya, gadis, dan seorang cowok bernamanya Rio gitu ya. Cerpen ini dibuka dengan adegan si Rio pacarnya ini membunuh anjing kecil gitu ya. Kenapa? Karena Rio ini cemburu ya. Sejak ada anjing kecil ada di dekat Umaya pacarnya, sehingga dia hubungannya menjadi renggang gitu. Tapi belakangan si Rio memergoi bahwa anjing itu ternyata juga sosok bernama Nero gitu ya. Nero itu hitam gitu ya, black gitu ya. Jadi akhirnya itu menyuplin menjadi anjing, dan anjing itu ditafsirkan itu Nero, sehingga perlu dibunuh gitu ya. Menurut saya Roni sebetulnya tidak perlu menyebutkan bahwa pembunuhnya ini si Rio. Kenapa? Karena narasinya sudah tahu bahwa Rio dan Nero ini saling cemburu gitu ya, sehingga kecemburuan itu membunuh. Kalau seandainya Roni menyembunyikan tokoh pembunuh ini pembaca akan menjadi multitafsir ini. Siapa yang membunuh ini? Sampai akhir cerita tidak disebutkan pembunuhnya, gitu kan. Seperti novelnya Proses Kafka, Yosef K tiba-tiba bangun pagi ditangkap tanpa kesalahan oleh pegawai pengadilan, sampai meninggal pun tidak tahu salahnya apa. Jadi pembaca akan terngiang-ngiang apa salahnya. Nah ini pembunuh sudah diketahui, pembunuhnya adalah Rio, dan orang kedua adalah Nero, dan Nero itu adalah bermetamorfosis dari anjing gitu ya. Jadi seperti itu pilihan ya. Ini aku hanya sebagai komentar saja ya. Kemudian di cerpen yang terakhir ini termasuk cerpen yang saya anggap sebagai favorit ya, berjudul Sihir Gadis Berambut Panjang gitu. Jadi kisah tentang seorang mahasiswa bernama Jul, dan dia melewati perkampungan atau perumahan dosen yang sepi, tidak pernah dipakai, tapi ada rumah merah muda gitu. Rumah merah muda itu nggak pernah muncul, tiba-tiba dia temukan gitu, dan dia penasaran ada apa dengan rumah itu, siapa penghuninya. Banyak penasaran sehingga si tokoh Jul mahasiswa ini sembunyi di beringin dan menemukan ternyata ada gadis berambut panjang gitu ya. Berambut panjang serba pakaian merah dan serasi dengan rumahnya gitu. Akhirnya Jul sebagai anggota masyarakat komunal langsung beritahu teman-temannya. Jul memberitahu teman-teman perihal apa yang dilihatnya, gitu kan. Teman-temannya tidak percaya, dan dia memberitahu, makanya kurangi begadang, kau jadi berhalusinasi. Ya, jadi diksi berhalusinasi ini menurutku tidak penting. Kenapa? Karena di narasi sudah tahu bahwa Jul ini bertemu
gadis di rumah merah ini penuh dengan tafsiran yang sangat mistik gitu ya. Jadi berhalusinasi ini meyakinkan kembali, itu sebetulnya tidak perlu gitu. Kalau aku disuruh memilih, apakah aku akan menyebut lelaki miskin atau lelaki yang tidak makan 3 hari, saya akan memilih lelaki yang tidak makan 3 hari gitu. Otomatis dia miskin. Kira-kira gitu ya. Kemudian yang lain yang akan saya komentari, ya jadi sampai kisah endingnya itu akhirnya si tokoh Jul ini mengetok pintu dan masuk ke rumah itu. Rumah itu ternyata dia dosen baru di situ dan menempati rumah dosen itu, dan dia melakukan adegan ciuman dan merah semuanya gitu, dan kos-kosannya dia kosong gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi menurutku sihir itu tidak perlu disebut lagi ya, sihir gadis berambut panjang. Otomatis gadis itu akan menyihir si Jul itu kan, maupun pembacanya. Itu dulu dari saya. Terima kasih.